أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما بعد. Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara tentang ahlul bait. Siapa itu ahlul bait? Allah yang selalu dirahmati oleh Allah, ahlul bait adalah zuriyatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah keturunan daripada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayol mukmin, dia adalah Sayyidah Fatimah, memiliki daripada keturunan-keturunan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesiapa yang menyakiti Sayyidah Fatimah sama halnya menyakitiku, kata Rasul. Sesiapa yang sampai menyakiti Sayyidah Fatimah, itu sama mereka itu menyakiti hatiku. Dan sesiapa yang membahagiakan Sayyidah Fatimah sama halnya mereka itu membahagiakanku, kata Rasulullah SAW. Dan duriyah atau keturunan daripada Sayyidah Fatimah ini semuanya ada ya mukmin sampai hari ini. Itulah mereka ahlul bait yang disebut mereka dengan habaib. Mereka memiliki silsilah sampai mereka itu kepada Sayyidina Ali bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa bana Sayyidah Fatimah wa binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya mukmin, sungguh miris bagi kita kalau kita tidak mengenal hakikat kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah berwasiat atau berpesan kepada kita agar kita ini cinta kepada keturunannya. Karena agama ini ya mukmin seperti ini, kalau kita gambarkan halnya seperti ini, tidak ada seorang pun yang lebih mengenal kepribadian diri kita ini kecuali istri dan anak keturunan kita. Yang tahu saya tentunya anak saya, yang lebih paham dengan saya itu anak kandung saya. Orang yang hidup keseharian bersama saya, ya mereka anak keturunan saya. Dan begitulah ya mukmin. Dan orang-orang yang di luar saya itu hanya tahu kulit luarnya saja, tapi hakikat sampai dalam siapa diri saya yang tahu tentunya istri dan anak saya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mukmin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih paham dengan Rasulullah tentunya ahlul bait Rasulullah. Dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup sampai memiliki keturunan hanyalah Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul, dan sangat paham siapa Rasulullah. Terus bagaimana kita hendak mengenal Rasulullah kalau kita tidak kenal dengan para ahlul baitnya Rasulullah? Makanya ya mukmin, sangat disayangkan apabila kita cinta kepada Rasulullah, kita beranggapan cinta kepada Rasulullah, tapi kita tidak paham dengan hakikatnya siapa ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agungkan mereka. Itu sama halnya dengan kata Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala: "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, jadi agungkan syiar-syiar Allah ya mukmin, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Al-Quran surah Al-Had surah yang ke-22 ayat ke-32. Ya mukmin Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat daripada ahlul bait kenalilah mereka ya mukmin. Sampai kapan kita modal kita hanya cinta kepada mereka? Kita amal apa yang kita punya? Ibadah-ibadah ketaatan apa yang kita punya? Terus nasab kita kemana ya mukmin? Apakah kita lahir nasab kita ini benar-benar sambung kepada orang-orang soleh? Dan apakah ayah, nenek, kakek, terus kakek kita semuanya orang soleh? Belum tentu ya mukmin. Tapi mereka para habaib sudah barang tentu mereka adalah dzurriyyatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mereka menuruti daripada thariqah Ali ke thariqah Ba'alawi. Hakada ya mukmin, mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala semata-mata berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata mereka mengemban amanah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad. Ya mukmin, ada satu cerita dari Yazid bin Yahya, beliau berkata, saya Husain bin Sayrah bin Amr bin Muslim datang ke tempat Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Ini riwayat. Dan setelah kami duduk, Husain berkata kepada Zaid, wahai Zaid, kamu sungguh telah memperoleh keuntungan besar di mana kamu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kamu mendengar hadisnya, kamu perang bersamanya, dan kamu sholat di belakangnya. Sungguh kamu benar-benar memperoleh keuntungan yang sangat besar. Oleh karena itu, ceritakanlah kepada kami, wahai Zaid, apa saja yang pernah kamu dengar dari Rasulullah SAW. Kemudian Zaid menjawab, wahai kemenakanku, demi Allah, katanya, usiaku telah lanjut dan telah lama ditinggalkan oleh beliau SAW, serta aku telah lupa sebagian apa yang telah kuperoleh dari Rasulullah SAW. Maka apa yang bisa kusampaikan, katanya, terimalah dengan baik, dan apa yang tidak bisa kusampaikan, janganlah kamu sekalian menuntutnya. Kemudian apa ya mukmin? Zaid berkata, pada suatu hari, katanya, pada suatu hari Rasulullah SAW qama Rasulullah SAW yaman fina khatiban bima'in yud'a khumman baina Makkah wal Madinati wa hamidallahu wa asna alaih wa wa'aza wa dhakara qala thumma qala amma ba'du ala ayuhan nas fa innama ana basharun yushiku ay ya'tiya rasul rabbi fa ujiba wa ana tarikum fikum taqalain awaluhuma kitabullahu fihi al-huda wan nur wa ghudu bi kitabillahi fastamsiku bi wa hatta ala kitabillah wa raghaba fihi thumma qala wa ahlu baiti udzakirukumullahu fi ahli baiti. Dua kali Rasulullah berbicara, udzakirukumullahu fi ahli baiti. Hakada. Apa? Kata beliau telah berkata, dan apa yang tidak bisa. Kemudian Zaid berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami di Khum, tempat yang berada di antara Makkah dan Madinah, ya. Khum ini Makkah dan Madinah, di mana beliau memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala serta memberi nasihat dan peringatan kepada para sahabat wal mukmin. Setelah itu beliau bersabda, kemudian daripada itu ketahuilah wahai sekalian manusia, kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa yang barangkali utusan Tuhanku, Rabbku Israel hampir datang dan aku harus menerimanya. Nah, kata beliau, aku meninggalkan untuk kamu sekalian dua hal, kata Rasulullah SAW, yang berat, yaitu kitabullah, yang di dalamnya semua, yang dalamnya penuh dengan petunjuk dan cahaya. Maka ambillah dan peganglah teguh-teguh kitabullah itu. Beliau mendorong dan menganjurkan supaya kita benar-benar berpegang teguh padanya, yaitu Al-Quranul Karim, kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, dan ahli baitku, yaitu keluargaku, aku memperingatkan kamu sekalian kepada Allah tentang ahli baitku. Aku memperingatkan kamu sekalian kepada Allah tentang ahli baitku. Dua kali Rasulullah SAW bersabda. Ya mu'min, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu an Abi Bakrin, ya As-Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaihi annahu qala urkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti, rawahul Bukhari. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaihi annahu qala urkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berkata, peliharalah kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memuliakan ahlul baitnya. Siapa ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan memuliakan mereka, dengan membantu mereka, dengan menghargai mereka, dengan menjaga mereka, dengan terus kita memperhatikan mereka dan kita ikut berjuang bersama-sama dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ya mukmin, sangat marah kepada seseorang, pada sebagian, pada sekelompok yang membenci akan ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum itrati khuliqa min tinati wa wailun lil mukadzibin bi fadlihim, man ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah. Mereka adalah keturunanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diciptakan dari tanahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celakalah dari umatku yang mendustakan keutamaan mereka. Siapa yang mencintai mereka, maka Allah akan mencintainya. Siapa yang membenci mereka, maka Allah akan membencinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ala wa man abghada ali Muhammadin jaa yaumal qiyamati maktuban baina ainai aish min rahmatullah
Sungguh siapa yang membenci keluarga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan dibangkitkan di hari kiamat dengan tulisan di antara kedua matanya ini, ayol mukmin, orang ini telah terputus dari rahmat Allah. Padahal kelak kita di akhirat berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayol mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Man abghadana ahlul baiti fa huwa munafiq. Siapa orang yang membenci kami ahlul bait adalah termasuk golongan orang-orang yang munafik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang mencintai kami ahlul bait kecuali orang yang beriman dan bertakwa, dan tidak ada yang membenci kami ahlul bait kecuali orang yang munafik dan durhaka. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda, man abghada itrati fahuwa mal'un wa munafikun khasir. Siapa yang membenci keturunanku, kata Rasul, ia termasuk orang-orang yang dilaknat dan munafik yang sangat merugi. Orang-orang yang membenci ahlul bait al-mu'min, Rasulullah SAW juga telah bersabda, ala wa man mata ala baghda ali Muhammadin mata kafiran, ala wa man mata ala baghda ali Muhammadin lam yushimma raihatul jannah. Sungguh siapa yang mati dalam keadaan membenci keluarga Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka ia mati dalam keadaan kafir. Hada ya Allah ya Rabbana. Sungguh siapa yang mati dalam keadaan membenci keluarga Nabi Muhammad, maka ia tidak akan mencium harumnya bau surga. Harumnya bau surga saja, ya mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ayun nas man abghadana ahlul baiti hasyarahullahu yaumal qiyamati yahudiyan. Ya Rasulullah, wa in sama wa shalla, qal wa in sama wa shalla. Wahai manusia, siapa saja, kata Rasulullah, yang membenci kami ahlul baitnya, ahlul bait Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkannya di hari kiamat kelak dalam golongan orang-orang Yahudi. Ya Allah. Kemudian Jabir berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang berpuasa ya Rasulullah dan mengerjakan sholat. Kemudian Rasul menjawab, walaupun mereka seorang yang berpuasa dan mengerjakan sholat, apabila mereka membenci daripada ahlul baitnya, maka mereka akan dikumpulkan di hari kiamat sebagai golongan-golongan orang-orang Yahudi. Ya Allah, walladzi nafsi biyadihi la yubghiduna ahlul baiti ahadun illa udkhilahul nar. Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, kata Rasulullah, tidaklah seseorang yang membenci kami ahlul bait kecuali Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ia ke dalam neraka. Dan jiwaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, tidaklah seseorang yang membenci kami ahlul bait kecuali Allah Subhanahu wa taala memasukkan ia ke dalam neraka. Walau anna rajulan safana baina rukni wal maqam wa sallallahu sama thumma laqiyallahu wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin dakhalan nar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sekiranya seseorang berdiri di antara salah satu sudut Ka'bah, jadi seseorang yang berdiri di salah satu sudut Ka'bah dan makam Ibrahim, ada ya mukmin, di makam Ibrahim. Jadi orang yang pernah umrah, pernah haji pasti paham ini. Lalu ia sholat dan puasa, kemudian meninggal sedangkan ia adalah pembenci keluarga ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, pasti mereka sudah ke sana ya mukmin. Kalau benci kepada ahlul bait ini ya mukmin, ya sangat sayang agama tanpa mereka, masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang membenci dan hasud kepada kami ahlul bait kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengusirnya di hari kiamat dengan cambuk yang berasal dari api neraka. Kemudian di dalam hadis yang lain juga Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang yang menggangguku melalui keturunanku. Maksudnya kita mengganggu keturunan Rasulullah, ahlul baitnya Rasulullah, zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama halnya mengganggu beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala dan aku sangat murka kepada orang yang menumpahkan darahku dan menyakitiku melalui keturunanku. Ya Allah ya Rabbi, kita menyakiti mereka keturunan Rasulullah, itu sama halnya menumpahkan darah beliau, darah Rasul, darah Nabi kita Nabi Muhammad, pemimpin kita ini ya mukmin ya Allah. Kemudian baginda Nabi kita Nabi Muhammad juga bersabda, man sabba ahlu baiti fa inna bari'u minhu. Siapa yang mencela ahlul baitku, mencela ahlul baitku, maka aku berlepas dari dirinya. Ya Allah ya Rabbi, untuk apa ya mukmin kita sholat lagi,
Kalau beliau Rasul tidak lagi mau bersama kita, padahal tujuan kita adalah akhirat kelak bersama baginda Nabi. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencela mereka para ahlul baitnya Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang makan di atas batas kekangannya, orang yang lalai dari melaksanakan ketaatan kepada Tuhan, orang yang mencampakkan sunnah Nabi, dan orang yang meremehkan tanggung jawabnya, orang yang membenci itrah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW dan mengganggu tetangganya. Mereka ada yang mukmin. Innallaha haramallahu jannah ala man zalama ahlu baiti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga kepada orang yang menzolimi ahlu baitku. Kemudian haramatul jannah ala man zalama ahlu baiti wa adani fi ijrati. Surga itu diharamkan bagi sesiapa saja yang menzolimi ahlul baitku dan menyakiti aku melalui daripada keturunanku. Hakada. Kemudian al-wailun li zalimi ahlu baiti adabahum ma'al munafiqina fid darqil asfali minan nar. Celakalah siapa saja yang menzolimi ahlul baitku, mereka akan diadab bersama dengan orang-orang munafik di dasar neraka. Orang-orang munafik ya mukmin bersama-sama dengan orang munafik menzalimi ahlul baitnya Rasulullah. Ya mukmin yang dirahmati oleh Allah, orang munafik tidak ada ampun lagi. Kedudukannya bersama dengan Fir'aun dan Qarun. Ya Allah ya Rabbana, hamba Allah yang selalu dirahmati oleh Allah, marilah kita bertaubat dengan salah dan kesilapan kita. Hargai mereka para ahlul bait, cintai mereka, karena inti daripada kita menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala ini, kita menghargai baginda Nabi Muhammad. Kita mencintai baginda Nabi Muhammad karena kita juga berharap kelak akan bersama-sama dengan Nabi Muhammad, Nabi agung kita, Nabi yang penuh pengorbanan, Nabi yang rela menghabiskan semua yang ada pada diri beliau demi agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang tidak memiliki kehidupan dunia, Nabi yang tidak memilih ditawar oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau memilih dunia atau akhirat? Baginda Nabi Muhammad memilih akhirat. Ilmu mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, balaslah, cukuplah, satukanlah hati kita bersama mereka. Cukup kita ini modal cinta kepada mereka. Para ahlul bait, jangan kita sakiti mereka. Walaupun kita jauh dari mereka, minimal kita cinta kepada mereka. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu mukmin. Insyaallah taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.